Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih buat kalian pengusaha muda di bidang kos-kosan supaya kos-kosan kalian tuh berkembang maju dan keep on the track. Nah, jadi gini guys, sedikit aja cerita. Saya itu juga punya usaha di bidang kos-kosan, kurang lebih sudah 10 tahun lebih, hampir 13 tahun. Jadi langkah-langkah apa sih supaya kosan kalian tuh cepet laku, dilihat orang, cepet ada penghuninya gitu. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan, promosi guys. Promosi udah sekarang jalannya udah banyak sekali. Contoh promosi di internet. Nah, sekarang tuh banyak tuh aplikasi-aplikasi pencari kos. Nah, kalian harus aktif guys di media sosial atau di pencari kosan, aplikasi-aplikasi pencari kosan. Kalian harus aktif di situ guys. Jadi promosi. Yang kedua adalah fasilitas guys. Fasilitas apa yang akan didapatkan oleh para penghuni kos. Jadi itu menjadi daya tarik utama kosan kalian cepat laku. Sedikit aja sharing, ini kosan saya. Kosan saya guys. Oke. Nah, jadi konsumen kan ketika memberi sesuatu dia akan tanya fasilitas apa yang akan mereka dapatkan. Nah, kalian harus benar-benar mengedepankan fasilitas para penghuni kos tersebut. Contoh misalkan kosan kalian sudah ada kasurnya, sudah ada lemari, sudah ada toilet dalam, karena fasilitas itu menjadi penunjang utama kosan kalian cepat laku gitu. Jadi mereka rata-rata kan konsumen itu pengen masuk simple, efisien gitu guys. Jadi fasilitas juga sangat berpengaruh pada kenyamanan. Nah, ketiga, kenyamanan guys. Jadi gini, kosan kalian, kalau saya nih punya konsep kosan khusus putri. Kenapa? Karena prinsip rata-rata orang penghuni kosan itu pengen privasi guys. Mereka nggak mau campur. Mereka senang dengan komunitasnya. Misalkan kosan saya ini khusus putri, semua khusus putri. Jadi nggak campur. Jadi mereka punya privasi, dan kalau udah privasi pasti udah nyaman gitu guys. Jadi mereka yang ketiga itu privasi dan kenyamanan dan keamanan tentunya. Bagi kalian yang minimal punya usaha kos-kosan seperti beberapa kamar gitu, kalian bisa menggunakan CCTV. Okay? CCTV yang kalian dapatkan sekarang udah mudah dan gampang guys. Harganya juga sudah banyak yang terjangkau. Atau bagi kalian yang belum terjangkau untuk pakai CCTV, bisa menggunakan petugas, maksudnya orang yang jaga di tempat kos-kosan kalian, di samping. Dan satu hal, sebisa mungkin kos-kosan kalian jangan jauh dari rumah kalian, jadi kalian ikut memantau situasi aktivitas di kos-kosan kalian. Yang keempat guys adalah harga. Nah, harga ini menjadi closingan kalau saya bilang. Jadi gini, harga itu akan menjadi tolak ukur berapa persen dia jadi atau enggak. Jadi gini, kita juga mematok harga kosan tidak boleh mahal dan juga tidak boleh rendah juga, tidak boleh murah juga. Di tengah-tengah guys. Jadi mahal tidak, murah juga tidak. Jadi benar-benar masuk di kalangan pasaran di wilayah kalian. Misalnya contoh harga kosan 600 sampai 700. Kalian ambil di tengah-tengah guys. Misalkan 6,5 atau 7,5 gitu guys. Jadi sebisa mungkin ambil range angka di tengah-tengah gitu guys. Nah, yang kelima adalah pembatasan guys. Pembatasan fasilitas tertentu. Contoh begini, kosan kalian harga misalnya 700 atau 7,5, tapi sudah ada TV, sudah ada, boleh bawa laptop, boleh bawa setrika, boleh rice cooker, dan itu nggak kena cas. Jadi 7,5 tidak kena cas. Nah, yang kena cas adalah ketika mereka membawa kulkas, mesin cuci,
Nah, yang perabotan-perabotan yang memiliki watt yang besar, nah itu kalian harus kenain cas gitu. Tergantung negosiasinya kalian seperti apa. Nah, itu penting guys gitu guys. Jadi harga itu benar-benar pembatasan harga itu harus kalian pikirkan juga. Yang keenam adalah tata tertib guys. Tata tertib jadi gini. Rata-rata kan kosan itu jarang yang memikirkan tentang jemur baju pakaian itu penting tata letaknya. Karena gini guys, kalau kalian menyimpan jemuran di depan kos-kosan, lihat di depan kosan, akan menciptakan kesan yang kumuh guys. Nah, solusinya adalah kalian harus mempunyai tempat jemuran supaya kelihatan nggak kumuh guys. Karena saya bikin tata tertib, nggak boleh jemuran ditaruh di depan pintu karena nanti kesannya kumuh. Saya taruh di belakangnya. Jadi saya bikin tempat di belakang khusus jemuran. Jadi kosan kalian terlihat indah, nggak kumuh guys, nggak juga kotor, nggak berantakan. Karena itu penting banget loh guys. Kebersihan, kerapihan, kenyamanan itu akan sangat berpengaruh sama rame tempatnya kosan kalian gitu guys. Jadi itu. Dan yang ketujuh adalah kalian harus benar-benar melihat, harus memilih selektif, karena kita perlu juga di kosan ini dia kerjanya apa, mahasiswi apa, keamanan nih guys, security kalian harus benar. Jadi harus lihat juga range ya, maksudnya kita juga harus melihat misalkan kalau dia jelas kerjanya di mana usaha, atau misalkan mahasiswi mana, kalian harus tahu data calon penghuni kos. Jadi KTP-nya difotokopi, data kalian, alamat dia di tempat asalnya siapa, dengan siapa, orang tuanya siapa. Itu digunakan untuk in case jaga-jaga dalam keadaan darurat guys. Kalau misalnya gini, ada penghuni kos yang sakit, otomatis mau nggak mau kalian ikut orang pertama yang mengabarkan orang tersebut sakit atau apa gitu, untuk keadaan darurat gitu guys. Jadi itu guys. Jadi 7 kiat tersebut mudah-mudahan itu yang saya jalankan sampai 10 tahun ini. Alhamdulillah kosannya berjalan aman, lancar, berkembang. Saya dari awal itu buka kos-kosan cuma 4 kamar ya, 4 kamar berkembang 5, 6, 7, sekarang jadi 10 guys. Tuh, alhamdulillah jadi 10 kamar kanan kiri. Jadi itu guys. Jadi kita benar-benar memaintain usaha tuh benar-benar dari hal kecil, didisiplinkan, tata tertibnya oke. Nah, jadi benar-benar kalian harus benar ikut aktif dalam usaha kalian. Sekecil apapun itu sangat berarti guys. Jadi gitu guys. Oke guys, mungkin sekian dari saya tips-tipsnya bagaimana kalian menjalani bisnis di bidang usaha kos-kosan. Apalagi kalian pengusaha muda, terus jalankan bisnis ini karena bisnis ini sangat banyak diminati orang. Masih laku diminati orang karena mereka butuh tempat yang nyaman, aman, dan benar-benar efisien. Oke guys, sekian dari saya. Jangan lupa di like dan subscribe. Yang mau share, komen di bawah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.